Shalom. How are you today? Are you fine? Good? Amin. Haleluya. Semua diberkati, amin. Penuh sukacita, amin. Ada kehidupan di sini. Coba lihat kiri kanan, saudaraku, katakan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Datang ke rumah Tuhan dengan semangat, amin. Saudaraku, ya. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada di hadirat Tuhan, saudara. Percayalah. Dan kita akan maju terus dalam Tuhan. Amin. Amin gempar. Amin barigas. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini saya mau bagikan kepada kita adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, minggu lalu kita sudah berbicara bahwa kita hidup dalam zona peperangan. Betul saudara? Bahwa tidak ada zona nyaman di tengah-tengah dunia ini bagi kita, saudaraku. Kita harus menyadari baik-baik, saudara. Zona nyaman kita hanyalah ada di hadirat Tuhan. Zona nyaman, zona aman kita adalah di hadirat Tuhan. Dalam kehidupan jasmani kita ini tidak ada zona nyaman, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus menyadari, engkau sadar atau tidak sadar, iblis mau coba terus melemahkan anak-anak Tuhan. Dia mau mencuri hati dan pikiran kita untuk kita tidak terfokus kepada Tuhan. Bahkan dia coba mau mencuri hidup kita supaya kita tidak menyembah Tuhan, saudara. Sehingga kita menyembah, ya kan, Allah lain atau berhala. Pak Pendeta, saya tidak punya berhala kok. Yang dimaksud berhala modern hari ini adalah, saudara, bukan babasal, bukan jimat-jimat. Tetapi ternyata ada orang-orang yang menjadikan hobinya menjadi berhala, saudara. Dia menjadikan keluarganya menjadi berhala, saudara. Dia menjadikan anaknya menjadi berhala, saudara. Dia menjadikan keuangannya menjadi berhala, saudara. Dia menjadikan sesuatu yang dia senangi lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan kecemaran-kecemaran, hawa nafsu, kedagingan semuanya bisa menjadi penyembahan berhala, kata firman Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah di zona peperangan dan kita harus terus berusaha, bekerja, mengalahkan, berperang dengan kuasa Tuhan, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kadang-kadang saudara kita menghadapi sebuah pergumulan masalah, iblis mau coba lemahkan kita, saudara. Ngapain kamu gak bisa. Ya, kita menjadi putus asa, ada orang menjadi stres, saudara, ada orang menjadi saudara, khawatir, takut, saudaraku. Itu peperangan dalam diri kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus menggunakan, saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Jadi kita minggu lalu juga sudah berbicara bahwa peperangan kita adalah peperangan melawan kedagingan kita pertama-tama, dan yang kedua adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Jadi rupanya musuh, saudara, yang ada di depan kita sering sekali bukan kuasa kegelapan, tetapi ternyata, saudara, kedagingan. Peperangan, daging bilang tidur saja kamu, roh bilang berdoa. Daging bilang tidur saja kamu, roh bilang apa? Renungkan firman. Daging bilang balas, caci maki dia karena dia sudah menyakitkan hatimu. Tapi roh bilang sabar, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya kan? Amin, saudara. Jadi dia berperang, dia kedagingan kita harus kita perangi, saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah berperang terhadap kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Nah, ini yang kita harus sadari, saudaraku, ya kan? Jadi melawan kuasa kegelapan dimulai dari bagaimana kita menaklukkan kedagingan kita. Karena iblis tidak pernah takut sama orang dalam nama Yesus, tapi dia hidup dalam dosa. Iblis enggak takut, saudara. Ya, ketawa dia. Saudara ingat siapa itu, saudara? Ya, anak Skewa, saudara. Ya, dalam nama Yesus katanya. Orang kerasukan setan itu.
Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Kau siapa? Hah? Kata roh jahat itu, dicabik-cabik dia saudara. Karena kenapa? Dia belum terima Yesus. Dia mau coba ikut-ikutan menengking seperti Paulus menengking saudara. Tidak ada kuasanya apa-apa saudara. Jadi kunci juga kita harus menyadari bahwa menaklukkan kedagingan, hidup dalam kebenaran, itu membuat kuasa kegelapan tidak berdaya terhadap hidup kita. Amin saudara. Jadi sadari baik-baik, perangi kedagingan kita, perangi kuasa-kuasa kegelapan yang coba mau mengintimidasi, melemahkan kita saudara. Kita sudah belajar minggu lalu, hari ini kita mau masuk, pergunakan, ambil dan gunakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita baca kembali dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Kita baca yuk sama-sama, yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita diperhadapkan dengan sebuah peperangan rohani kita saudara, dalam hidup kita ini sampai kita mati. Kita akan terus berperang. Nah, kekuatan kita ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah kuat di luar Tuhan. Sekali lagi kita tekankan ini saudara. Saudara dan saya hanya bisa kuat di dalam lingkupan kuasa Tuhan saudara. Pribadimu hanya bisa kuat di dalam Tuhan. Ada banyak masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Belum diomongin orang, belum difitnah orang, belum dikata-katain orang, ada banyak saudara. Kita hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Keluarga rumah tangga saudara hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan saudara. Ada banyak kuntil anak mau ganggu suami. Ada banyak buaya darat naik ke darat. Saudara, mau ganggu istri. Ya, di tempat pekerjaan. Ya. Sudah rahasia umum. Tidur siang. Istirahat. Janjian. Wah, mengerikan. Saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa engkau hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Jadi kita harus lari ke kubu pertahanan kita. Siapa? Yesus. Amin saudara. Lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Coba perhatikan. Melawan tipu muslihat iblis.
Sebenarnya iblis sudah dikalahkan, saudara, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah dia dikalahkan. Cuma dia diberi kuasa untuk menggoda, diberi waktu, saudara, untuk menguji iman manusia ini, saudara, apakah dia tetap bertahan di dalam Tuhan atau tidak, saudaraku. Lalu kuasanya itu sebenarnya kalau kita berkata dalam nama Yesus, maka dia lari, saudara. Roh jahat itu lari. Cuma yang tinggal adalah pola pikir. Dia serang, tipu muslihat. Kau nggak akan bisa berhasil kalau kau nggak begini. Hah? Iya ya? Kau nggak akan bisa kaya kalau kau nggak begini. Oh iya juga ya. Dia ganggu pikiran dengan tipu muslihatnya. Sehingga banyak orang yang kalah di situ, saudara. Nah, saudara, karena perjuangan kita, saudara, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan dalam peperangan ini, saudara? Ayat 13, perhatikan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini dia. Orang yang berperang butuh senjata. Betul, saudara? Ya kan? Saudara tidak bisa berperang menghadapi musuh, saudara, ya, dengan tangan kosong. Karena musuh yang kita hadapi ini musuh yang penuh dengan kekuatan senjata untuk menghancurkan manusia ini, saudara. Jadi kita harus gunakan senjata. Bagaimana senjata apa yang kita pergunakan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan? Senjata Tuhan, senjata yang dari Tuhan, senjata Allah, saudara. Saudara tidak bisa mengalahkan iblis dengan dengan bulldozer. Tidak bisa. Saudara tidak bisa perangi iblis dengan brand. Apa itu? Senapang, senjata brand. Mati iblis semua. Nggak ada. Iblis nggak bisa dikalahkan dengan otot. Nggak bisa. Dia nggak pernah takut dengan ototmu. Ya kan? Yang tingginya 3 cm itu. Gak takut dia, saudara. Ya. Tetapi yang dia takut adalah pada saat saudara dan saya mengambil perlengkapan senjata Allah dan mengenakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini, saudara, coba perhatikan ini. Saudara, dalam peperangan-peperangan kita, firman Tuhan berkata, kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kadang-kadang begini, saudara, coba perhatikan. Doa puasa, saudara. Tetapi setelah doa puasa, enggak melanjutkan hubungan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam firman, pujian penyembahan, lemah, saudaraku. Lemah. Saudara mau puasa 40 hari, 40 malam, tapi setelah itu saudara goyang-goyang kaki, tidak lagi melanjutkan kehidupan doa, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi lemah, saudara. Ya. Jadi kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, supaya kamu tetap berdiri. Kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Bahkan tidak lagi melayani Tuhan, saudara. Kenapa? Dulu Tuhan pakai dia luar biasa. Dulu, wow, dahsyat. Tapi kemana dia hari ini? Karena setelah dia melakukan semuanya itu, saudara, dia tidak berdiri tegap dengan tetap waspada. Dia lupa bahwa peperangan ini masih terus berlanjut. Santai,
doa terus. Iblis mulai menggoda, puasa capek Iblis mulai menggoda, nanti kamu kurus kering. Iblis mulai menggoda, aduh nikmatnya makanan dan minuman itu. Kalau aku sedang berpuasa, entah kenapa, begitu banyak godaan. Teman ngajak makan fuyung hai, teman ngajak makan yang dulu tidak pernah neraktir, waktu aku puasa kok mau traktir? Ada apa ini gerangan? Ya, ngajak ini makan di depan kita, aduh rasanya. Tetapi disitulah kita belajar untuk kita bisa tetap teguh berdiri. Amin saudara. Ya, jadi jangan marahin orang, kasih tahu, jangan makan di situ, aku sedang berpuasa, tutup rumahmu, tutup warungmu. Jangan, kita nggak begitu. Kalau kita berpuasa, buka warungmu selebar-lebarnya, aku tidak akan tergoda. Amin saudara. Ya, jadi jangan kita minta orang maklumi kita dong. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, apa? Ayat 14. Jadi apa? Berdirilah tegap. Ya. Apa artinya? Seorang prajurit Tuhan harus berdiri tegap. Dia harus meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya. Dia harus tetap bersemangat saudara. Dia harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia untuk memberikan kemenangan. Amin saudara. Kalau saudara sudah loyo, berdiri saja sudah loyo saudara, ya kan, mau ngangkat senjata malas saudara, langsung ditembak oleh musuh. Aduh capek, mias gereja ketun. Aduh hai, puasa-puasa terus, ya. Hendak berlaku doa setiap jam 12, setiap hari, ya. Waduh, katanya iblis mulai menggoda saudara. Kalau kita tidak berdiri teguh saudara, maka kita akan dihancurkan, akan ditekan dengan kuasa kegelapan itu saudara. Sehingga begitu banyak alasan-alasan kita. Coba lihat, ada anak-anak Tuhan yang banyak alasan. Kenapa enggak komsel dek? Aduh bang, sibuk bang. Hati-hati loh. Bukan karena usaha kerja kerasmu dan kekuatanmu kau bisa diberkati Tuhan. Sebentar saja itu bisa habis. Habis. Tapi bersama Tuhan, sepertinya kok lambat, kok pelan, tapi pasti saudara. Saya alami itu. Orang bilang, kamu ini, apaan kamu begitu nggak punya ini, nggak punya. Oh, tenang saya saudara. Ya, berdiri tegap, tetap kuat, tetap bersemangat saudara. Jangan letoy. Jangan 3L, apa itu 3L katanya? Letoy, lemah. Ya saudara lah yang tahu itu ya. Ya kan? Nah, baik. Jadi apa senjata perlengkapan itu saudara? Perlengkapan, ada 7 perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa berperang saudaraku. Yang pertama apa saudara? Ikat pinggang kebenaran. Coba perhatikan tadi saudara ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Jadi saudara yang terkasih, ada ikat pinggang kebenaran. Jadi senjata perang saudara. Coba saudara perhatikan di depan itu saudara. Nah, dia diperlengkapi dengan senjata perang. Ya, dengan perlindungan-perlindungan, dia siap berperang. Ya, itu seorang prajurit. Saudaraku. Ya. Ada ikat pinggang kebenaran. Pergunakanlah, kenakanlah, ambil, engkau harus mengambil, tidak boleh diam saudara, engkau harus masuk ke hadirat Tuhan, gunakan, kenakan, ambil, kenakan dalam dirimu, engkau harus berjuang untuk mengambilnya, ya, jangan saudara nunggu-nunggu saudara, ambil, kalau karena tidak mengambil maka kita tidak punya senjata. Apa yang harus kita ambil senjata itu? Ikat pinggang kebenaran, itu yang pertama, ya.
Jadi kalau kita mau berperang, saudara, kita sedang berperang, maka harus ada ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang adalah mengikat kita, saudara, ya, di bagian ini untuk menggantungkan tempat senjata, pedang, saudaraku, dia mengikat ini supaya jangan kedodoran. Saudara, kalau tidak kuat ikat pinggangnya, saudara akan kedodoran, nanti berperang nggak bisa. Adalah orang berperang sambil gini-gini. Kapan pegang senjatanya, saudara? Karena ikat pinggangnya nggak kuat. Ya, goyang dia, saudara. Ya kan? Jadi apa berbicara ikat pinggang? Berikat pinggangkan kebenaran. Engkau harus diikat dengan kebenaran. Kebenaran harus mengikat kita, saudara. Artinya apa? Kalau saudara dan saya mau berperang mengalahkan kuasa kegelapan yang merusak keluarga kita, yang coba mau mengganggu, yang bikin pertengkaran, bikin perkelahian, bikin pikiran-pikiran yang salah dalam keluarga saudara, maka kebenaranlah yang menjadi senjata kita untuk kita bisa mengalahkannya, saudara. Hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Hidup dalam kebenaran. Tidak memberi celah kepada iblis, saudara, untuk terbuka sehingga dia mampu menyerang kita karena tidak ada kebenaran. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, iblis nggak pernah takut sama orang yang hidup dalam dosa, saudara. Enggak. Dia takut kepada orang yang berkomitmen pada kebenaran, saudara. Ya kan? Dia memberi hidup dipimpin oleh roh. Itulah ikat pinggang kebenaran, saudaraku. Hidupnya dalam kebenaran, itu senjata. Ingat baik-baik pesan hamba Tuhan pada hari Selasa. Iblis tidak pernah cuti. Ya, saudara ingat itu? Dia coba mau menyerang kita, saudara. Kita harus tetap teguh dalam kebenaran. Amin, saudara. Curi sajalah, ambil sajalah itu. Oh no, aku tidak akan mencuri. Lebih baik aku kelaparan daripada aku makan dari hasil curian. Sebentar saja dalam waktu Tuhan, kalau kamu berkomitmen pada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Itu menjadi senjata. Senjata mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara tidak akan pernah sia-sia pada saat saudara dan saya berkomitmen pada kebenaran. Apa kata Tuhan? Lakukan. Saudara, dalam dunia usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, pastikan apa kata firman Tuhan, lalu terapkan dalam diri kita, menjadi ikat pinggang kebenaran kita. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Itu menjadi senjata. Amin, saudara. Jadi gunakan ikat pinggang kebenaran. Mulai hari ini pakai ikat pinggang. Amin. Ada ikat pinggang? Ya, kenapa saudara pakai ikat pinggang? Supaya jangan melorot. Oke? Karena kalau melorot saudara nggak bisa berperang. Yang kedua, apa senjata perang kita yang Tuhan sudah sediakan supaya kita ambil katanya saudara, dan kenakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah apa? Baju zirah keadilan. Saudara, baju zirah itu ada gambarnya di depan, ya saudaraku, itu melindungi tubuh kita dari serangan-serangan musuh. Buka lagi. Ya, buka terus saja sampai ganti. Ya, itu baju zirah. Tapi ini kayak baju apa ini? Singlet. Ya. Ya, ada yang inilah. Baju zirah itu, saudara, itu dari besi. Ya, bukan kayak singlet, bukan. Ya, baju dari besi, saudara. Dia berat, dia melindungi, saudara. Jadi kalaupun ada panah api atau tombak, dia nggak tembus sampai ke dalam. Ya, baju zirah keadilan. Jadi dia melindungi kita, tubuh kita, hidup kita, ya kan? Sesuatu yang sangat vital, saudara, supaya kita jangan mati
oleh serangan-serangan kuasa kegelapan. Jadi baju zirah keadilan berarti kita harus tinggal dalam kebenaran, dalam keadilan, ya kan, hidup jujur, ya kan, itu menjadi senjata perang kita, saudara. Adil, ya kan, baju zirah keadilan. Keadilan Tuhan yang memenuhi kita dan kita hidup di dalam keadilan menggunakan senjata perang kita itu, saudara. Adil, jujur, jangan bohong-bohong, jangan tipu-tipu. Amin, saudara. Ya, oke. Kalau saudara bisnis, jujur. Amin. Percayalah, kalau kita jujur, Tuhan lihat, oh jujur anakku ini. Malaikat berkati dia. Ya. Nah, baju zirah itu, saudara, itu melindungi kita. Kalau kita adil, kita jujur, kita berlaku benar, tidak berlaku curang, saudara, ya kan, itu tertutup semuanya, saudaraku, ya kan. Dan kita berperang menghadapi musuh kita, saudara. Ya. Amsal 2 ayat 7 sampai 9 apa katanya? Amsal 2 ayat 7 sampai 9. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, adil, saudara. Ya, jalan keadilan, sambil menjaga jalan keadilan, hidup dalam keadilan. Halo, saudara, dengarkan. Kalau saudara berbisnislah dengan jujur. Kalau kembaliannya 55.000, kembalikan 55.000, jangan kembalikan 50. Atau kembalikan 5.000. Saya pernah ngisi bensin. Ya, 1 liter. Untuk sementara karena sudah mau habis. Saya kasih uang berapa itu? 20.000, ya kan? Bensin berapa? Ya, dulu. Lalu dia kembalikan lebih daripada uang yang saya kasih. Ya, dia kembalikan lebih daripada uang yang saya kasih. Mungkin dia lagi galau dalam pikiran tak kemana, saudara. Enggak apa namanya? Kurang minum air putih, kurang oksigen ya, saudaraku ya. Dia kembalikan lebih. Saya lihat dia sudah balik ke sana, ke tempatnya sana. Bu, ini kelebihan. Iya kah? Kelebihan. Kembalikan. Jangan saudara bilang begini, berkat Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanku. Wah, berarti dia menjadi alat bagi Tuhan, dari Tuhan untuk memberkati. Bukan begitu. Ya. Jujur, adil, sehingga tidak ada celah bagi kita. Ya. Amin, saudara. Ya. Kembalikan apa yang menjadi hak orang, berikan, kembalikan dengan jujur. Saudara jangan tahan-tahan, saudara. Itu baju zirah keadilan, saudara. Berlaku adil, berlaku jujur, berlaku adil sama pasanganmu, berlaku jujur, jangan sembunyi-sembunyi. Ada suami istri kok handphonenya nggak bisa dilihat oleh istrinya, kok handphonenya nggak bisa dilihat oleh suaminya. Jangan pegang-pegang handphone ku, jangan pegang-pegang. Ini hak asasi tau. Suami istri ada hak asasi. Ya, jujur aja. Apa yang kita takutkan? Kalau orang jujur itu nggak takut, betul? Ya, pinjam handphonenya sayang. Oh, silakan ambil. Mau periksa saja. Bang, jangankan saya nggak mau gak kasih handphone, sebelum saya kasih handphone udah dirampas bang, dicari tahu. Jangan, ya saudaraku. Baju zirah, gunakan baju zirah. Mana tadi baju zirahnya, Dek? Gitu, tayangkan aja terus Dek sebelum diganti. Ya, itu bagus ya, kayak singlet.
Baju zirah itu dari besi. Saudara, zaman dulu itu saudara, ya, dia baju zirahnya itu berat. Orang perang itu berat, tombaknya pun bisa berat saudara. Ya, itu untuk menangkis, yang melindungi dia saudara. Jadi keadilan, kejujuran, ya kan, itu menjadi senjata perang kita saudara. Jangan kasih celah kepada iblis. Amin saudara. Ya saudaraku, yang ketiga apa saudara? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah saudara, rupanya memberitakan Injil, melayani jiwa, mendoakan orang, menyampaikan firman, itu senjata kita loh saudara. Amin saudara. Itu senjata. Jangan saudara anggap itu menjadi sebuah, aduh habis waktuku, habis. Tidak saudara. Kalau saudara dan saya mau tetap kuat berdiri di tengah-tengah dunia ini mengalahkan kuasa kegelapan, maka gunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergi kunjungan, doakan mereka, layani mereka saudara. Beritakan kepada mereka kabar keselamatan, supaya mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Karena pada saat kita melakukan kebenaran saudara, berkasutkan kerelaan, mana kasutnya itu kasut ya, saudaraku, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa, itu menjadi senjata kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan, ambil perlengkapan senjatamu, pergi dengan rela hati bersama-sama, saudara melayani jiwa-jiwa. Yang percaya katakan, amin. Jadi kenapa kita diajak melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa saudara? Karena itu perlengkapan senjata perang kita. Ya kan? Seorang prajurit Tuhan harus memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa, membebaskan mereka dari tawanan-tawanan iblis, membawa mereka kepada Tuhan. Berkasutkan kerelaan, relalah melayani Tuhan. Relalah. Jangan bikin banyak alasan. Jangan saudara. Anak kekristenan ini adalah hidup yang melayani Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan saudara. Yang keempat saudaraku, apa saudara? Perisai iman saudaraku. Yang keempat adalah perisai iman. Mana perisai? Itu perisai. Jadi perisai itu saudara untuk menangkis serangan musuh. Saudara ingat ya, pernah lihat kan? Ya, di sini ada apa? Pedang. Ya, ini nangkis saudara. Ya kan? Ada panah-panah itu dia tangkis saudara. Perisai. Kalau saudara pernah lihat perang kerajaan saudara, pada saat mereka ada panah dari sana, mereka siap langsung berlindung dalam perisai. Ya. Perisai menjadi perlindungan untuk menangkis serangan musuh saudara. Itu perisai saudara. Apa perisai kita saudara? Iman. Ya saudaraku. Kenapa iman? Imanlah yang akan mengalahkan serangan iblis. Artinya apa? Iblis mau melemahkan kita saudara, ya, iblis mau melemahkan kita supaya kita tidak menyadari, tidak lagi berfokus kepada Tuhan, ya. Dia mau melemahkan kita tentang kuasa dan pertolongan Tuhan. Rasanya kita tidak berdaya, kita berpikir bahwa aku sendiri tidak ada pertolongan. Iblis mau coba lemahkan. Tetapi iman kita akan mengalahkan dia saudara. Ya, dia coba mau menyerang kita pada saat kita mengalami kesulitan. Ya, dia coba serang pikiran kita pada saat kita mengalami pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga. Ya kan, dia mau melemahkan kita saudara. Dia mau menyerang kita dengan panah-panahnya itu saudara. Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran dia serang saudaraku, ya kan? Dia tembakkan. Apa yang kena ini sama dia? Oh, ketakutan. Engkau tidak akan bisa berhasil. Masa depanmu suram. Bagaimana aku begini? Aduh, nggak bisa lagi lah. Bagaimana ini ya? Iblis mau coba melemahkan. Ambil firman Tuhan. Nanti kita ke situ saudara. Ya, iman kita berkata, masa depanku dijamin oleh Tuhan. Tuhanku merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera kepadaku. Memberikan kepadaku masa depan yang penuh dengan pengharapan. Iblis,
engkau mau coba melemahkan aku dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau pergi. Karena masa depanku dipegang oleh Tuhan. Itu iman. Saudara harus tangkis dia dengan iman. Ya, dia serang pikiran kita. Ya, bahkan dia menyerang kita juga pada saat sepertinya dalam keadaan baik. Sehingga kita tidak waspada lagi saudara. Tidak berjaga-jaga, dia serang. Oh, iblisnya masih jauh. Enggak. Oh, iblisnya sudah habis, kami gempur 21 hari. Dan dia diam. Oh enggak. Dia ambil cuti 12 hari. Enggak. Enggak saudara. Kita yang ada cuti di tempat kerja. Iblis enggak ada cuti. Luar biasa hamba Tuhan yang kemarin dari Nederland itu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki perisai iman, menangkis apa yang menjadi pergumulan saudara. Jangan mau dilemahkan oleh kuasa kegelapan. Amin saudara. Dia mau coba serang kita, tangkis dengan firman Tuhan, dengan iman saudara. Tangkis dia saudara. Ya, itu perisai. Melindungi kita, menangkis serangan-serangan kuasa kegelapan. Ya, kita harus memiliki iman dan memperkatakan perkataan iman. Perkatakan, keluargaku diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Suamiku dijagai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaanku diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Usahaku berhasil diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Pembeli datang dalam nama Yesus. Ya. Tangkis dia dengan perisai iman. Itulah peperangan kita. Ya, kita harus menangkis dia dan mengubah keadaan dengan perkataan kita supaya keadaan itu menjadi baik. Tapi kalau saudara bilang, aduh ya sudahlah, gak bisa diharap sudah. Ya udahlah, suamiku ini memang keras. Istriku ini memang, aduh, mau mengendalikan aku aja ini, susah ini. Ya udahlah, susah. Akhirnya hidupmu jadi susah. Tapi kalau kamu bilang, istriku diberkati, suamiku diberkati, keluargaku diberkati, berhasil dalam nama Yesus, pekerjaanku berhasil dalam nama Yesus, Tuhan membuka jalan bagi kami dalam nama Yesus. Imanmu itulah yang menyelamatkan kamu. Amin saudara. Ya, perisai iman. Jangan mau dilemahkan oleh kuasa kegelapan karena kita sedang berperang. Yang kelima adalah apa? Ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan itu helm. Ya. Nah, ketopong keselamatan saudara. Ya, kalau saudara kita lihat peperangan kan ada itu ketopong keselamatan melindungi kepalanya saudara. Ya. Oke saudara, ya pakai ketopong keselamatan. Ya. Apa itu ketopong keselamatan? Melindungi kepala kita ini. Apa yang ada di kepala kita? Pikiran. Betul? Ya kan? Lindungi dia dengan ketopong keselamatan karena peperangan kita mula-mulanya tipu muslihat iblis itu mau ganggu pikiran. Serang pikiran saudara. Lindungi dia dengan ketopong keselamatan. Ya. Jadi helm atau bukan helm itu ya, apa namanya? Ya, perlindungan kepala, ketopong keselamatan itu menjaga, melindungi pikiran kita supaya fokus kepada Tuhan, saudara. Jaga pikiran kita jangan salah. Bagaimana caranya pikiran supaya terfokus ke Tuhan? Renungkan firman siang dan malam. Amin, saudara. Isi itu ketopong keselamatan. Ya, peperangan kita di pikiran. Di pikiran. Ya, saudaraku. Jadi kita harus mengisi pikiran kita, melindungi pikiran kita. Jangan masuk tipu muslihat iblis, saudara. Ya, dalam pikiran kita. Sehingga dia mencuri hati kita dari pikiran-pikiran yang salah itu, saudara, yang tidak sesuai firman. Ya,
Pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2-3, saudara. Nanti saudara baca di rumah. Yang keenam apa, saudara? Perlengkapan senjata Allah yang harus kita ambil dan kita kenakan apa? Pedang roh. Ya. Pedang roh, saudaraku. Apa katanya tadi, saudara? Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api sejahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi pedang roh adalah firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, ketopong keselamatan itu melindungi kita. Apalagi saudara, baju zirah keadilan, ikat pinggang mengikat kita dalam kebenaran. Itu semuanya perlengkapan-perlengkapan kita untuk kita siap berperang. Tapi kalau berbicara pedang roh, maka itu adalah senjata untuk menghancurkan, mengalahkan. Ya, dia tangkis, push. Dia tangkis lagi, push. Ya kan? Jadi pedang roh adalah firman Tuhan. Kita harus lawan dia dengan firman Tuhan. Amin. Deklarasikan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, saudara. Jadi kalau berdoa jangan bilang begini lagi, jangan hanya, bukan tidak boleh, boleh. Tuhan berkatilah aku, Tuhan berkati keluargaku, boleh, itu bagus. Tapi lebih naik lagi, saudara, yaitu perkataan iman. Terima kasih Tuhan, aku percaya keluargaku diberkati. Ya kan? Aku percaya usahaku berhasil. Usahaku pasti berhasil dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Kamu perintahkan dia, saudara, dengan perkataan iman tadi. Perkatakan, keluargaku disembuhkan, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terus menerus, saudara. Anakku diberkati, buah kandunganku diberkati. Saya sebelum punya anak, atau mulai menikah, saudara, setiap kali kami berdoa, itu saya tumpangkan tangan ke perut istri. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati buah kandungan kami, padahal belum ada. Tuhan memberikan kami anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Yesus, terus didoakan. Setiap hari, padahal belum ada dia di situ. Lalu kami pergi pelayanan misi ke, mana itu? Naik mobil ke Tamiang Layang, saudara. Dulu mas bukan lewat jalan Buntok dekat sini, lewat Banjar sana, jauh. Muara Teweh ya. Jauh, saudara. Kami selesai pelayanan, pulang, saudaraku. Ya, lalu periksa, rupanya kakak udah hamil. Diberkati dengan takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan kecerdasan, kepintaran, otak yang cemerlang. Diberkati buah kandungan kami dalam nama Yesus. Doakan setiap hari. Perkatakan perkataan iman. Amin, saudara. Ya. Suami, letakkan tanganmu atas istrimu. Berkati dia. Berkati anak-anakmu. Jangan sekali-kali bilang bodoh sama anak. Bodoh ini. Goblok. Jangan. Perkataanmu itu penuh kuasa. Dasar ini goblok. Bodoh. Anak monyet. Anak bakai kau. Anak bakai, bapaknya siapa? Ya, bodoh. Nanti dia mengaca, dia lihat wajahnya. Bodoh kamu itu. Tertanam dalam otaknya, saudara, bawah alam sadar. Bodoh. Hati-hati. Yang kedua, saudara, dia mau menyerang kita, tangkis dengan perisai iman, ya kan? Lalu tusuk dia dengan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku sudah diselamatkan dengan darah Yesus, dalam nama Yesus. Ya.
Tuhan berfirman bahwa keluargaku diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadi jangan tangkis-tangkis aja tapi enggak tusuk, saudara. Ini pedangnya di sini terus. Nangkis-nangkis, tusuk dengan firman. Amin. Ya. Jadi gunakan firman Tuhan untuk menyerang musuh kita. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan, saudara. Deklarasikan, kumandangkan apa yang Tuhan firmankan. Yang percaya katakan, amin. Ya. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau lagi problem, biar Tuhan tolong, kita doa kok. Lalu perkatakan, deklarasikan janji Tuhan. Perkatakan, hidup dalam kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, saudara gunakan, saudara. Kasut kerelaan memberitakan Injil, gunakan. Lalu pedang roh, perkatakan, saudara. Ya kan? Perkatakan, deklarasikan apa kata firman Tuhan. Dan itu akan jadi, saudaraku. Jadi melawan iblis itu begitu. Ya. Kalau sungut-sungut yang keluar, nggak ada pedang roh. Pedang itu harus tajam. Saudara harus asah setiap hari. Balik lagi, asah lagi. Dua sisinya harus tajam. Saudara, harus Ya, tajam. Bagaimana mengasahnya setiap hari, saudara? Renungkan firman. Ya, renungkan, asah dia. Pada saat saudara menghadapi pergumulan, itu akan mengasah hidup saudara. Semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Bertajam terus. Tapi kalau tumpul, gak tajam, saudara pukul orang, aduh, kata musuh, aduh, dia nggak luka, saudara, hanya sakit, aduh saja. Karena kenapa? Nggak tajam. Tapi kalau saudara asah terus bersama dengan Tuhan, bersekutu erat dengan Tuhan, pada saat saudara pukul dia, putus itu lehernya. Karena diasah. Gunakan pedang roh, amin, saudara. Gunakan pedang roh, amin. Ya, yaitu apa? Firman Tuhan. Yang terakhir, saudaraku. Ya, yang terakhir. Semua perlengkapan senjata Allah ditopang dengan sebuah kehidupan doa. Apa katanya, saudara? Ayat berapa tadi, saudara? Coba kita buka lagi, saudara, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan. Jadi pada saat kita doa itu menopang semuanya, dan kita memperkatakan dalam permohonan doa kita, yaitu firman Tuhan, saudara. Dan pikiran kita dikuasai ya dengan ketopong keselamatan, saudara. Ya, pikiran kita dikendalikan dengan firman, yang firman Tuhan adalah pedang roh itu, saudara. Dan pada saat kita berdoa, maka segala permohonan doa kita gunakan firman Tuhan. Kita gunakan firman Tuhan. Kita gunakan firman Tuhan, saudara. Dia akan kalah, akan kabur itu. Ya. Jadi doa, saudara, akan menopang kehidupan kita untuk kita berperang, saudaraku. Jadi orang yang tidak berdoa maka tidak punya kekuatan untuk berperang. Tidak punya. Dan bahkan dengan doa itu membuat Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi doa. Bangun kehidupan doa di rumah saudara. Kuasai atmosfer di rumah itu dengan pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan bekerja, saudara. Jadi doa akan menopang semuanya untuk kita mengalami kemenangan. Apapun masalah pergumulan kita, percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Dia yang berperang bagi kita. Amin. Kita memang berperang menggunakan
tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan karena Dialah yang sesungguhnya berperang bagi kita. Kita hanya perlu masuk ke dalam kekuatan kuasanya, saudara, dilingkupi dengan kekuatannya. Dalam apa? Dalam hadirat Tuhan, dalam doa. Kalau kamu menang dalam doa, maka kamu akan menang dalam kehidupanmu. Kalau kamu menang dalam doa, maka kamu pasti menang dalam keluargamu. Seberat apapun pergumulan, Tuhan bisa rubah. Karena ada doa di situ. Amin, saudara. Tetap kuat, amin, saudara. Jadi saudara, mulai hari Senin besok dan seterusnya, kita akan bangun kubu doa kita. Setiap jam 12 siang, kita doa bersama-sama dalam kubu doa. Saudara, walaupun tidak doa puasa, tapi kita tetap berdoa. Setiap jam 12 bersama-sama. Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikuti secara online, atau saudara mau datang ke tempat kubu doanya, silakan saudara. Ya, tapi jam 12 kita doa, bla 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 bla. Kita perkatakan firman Tuhan, bla 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 bla. Ada 4 hal yang kita harus doakan. Terobosan pelayanan dalam pelayanan kita, gempar barigas, terobosan kebangunan rohani anak-anak Tuhan, terobosan penuaian raya jiwa-jiwa, dan terobosan dalam kehidupan kita dan keluarga rumah tangga kita. Dalam segala usaha pekerjaan apa yang sedang kita doakan supaya Tuhan menerobos. Ada 4 perkara itu yang kita mau bawa kepada Tuhan, saudaraku. Doakan pelayanan kita, doakan pemimpin, doakan semua jiwa-jiwa saudara, doakan saudaraku ya. Kita doa, kita bawa kepada Tuhan, perkataan iman, perkataan firman Tuhan, saudara, bersama-sama. Komsel bangun kekuatan doa. Saudara, kita sudah berdoa 21 hari dalam doa puasa, saudaraku. Iblis coba mau menyerang saudaraku, ya kan? Tapi dia sebenarnya sudah tidak berdaya apa-apa. Dia hanya mau menakut-nakuti dan mengganggu pikiran kita. Tapi kita terus menyerang dia dengan kuasa doa dan deklarasi firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, amin saudara. Terus berdoa. Dan saya minta saudaraku hari Minggu ini saudara bisa dalam komsel berdoa puasa untuk pelayanan komsel supaya mengalami terobosan. Supaya anak-anak Tuhan dalam komunitas dijaga oleh Tuhan saudara. Ya kan, dilindungi saudara. Supaya jangan dicuri oleh iblis hatinya saudaraku. Ya, kita doa minggu ini saudara, dan minggu depan kita akan doa puasa bersama-sama saudaraku. Minggu depan lagi ya. Puji Tuhan. Saudara siap berperang? Saudara siap apa tidak siap saudara? Sadar baik-baik bahwa kita sedang berperang. Jadi kita harus ambil senjata, perlengkapan senjata Tuhan untuk berperang, dan kita gunakan, perlengkapi, kenakan dalam diri kita. Berapa tadi? Berapa senjata? 7. Oke, nanti renungkan lagi di rumah saudaraku, ya. Kita akan terus maju dalam Tuhan, saudaraku, terus bergerak dalam kegerakan Tuhan, karena Tuhan yang sedang berperang bagi kita. Kita harus kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku.